Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik pembahasan pegadaian syariah. Adapun anggota kelompok 1 diantaranya Sibki Ali dengan NIM 201420011, Farah Aulia Asfar dengan NIM 201420013, Uum Nurhayati dengan NIM 201420019, dan Syahrul Umami Ahmad dengan NIM 201420021. Pokok pembahasan dalam presentasi kali ini meliputi pengertian, sejarah, dan landasan hukum pegadaian syariah, rukun dan syarat gadai syariah, ketentuan gadai barang, akad perjanjian, aspek pendirian pegadaian syariah, persamaan dan perbedaan pegadaian konvensional dan syariah, serta kendala dan strategi pegadaian syariah. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Kepada para penyaji dipersilahkan. Saya Syahrul Umami Ahmad dengan NIM 201420001 akan menjelaskan tentang pengertian dari pegadaian. Pengertian gadai dalam Islam disebut juga rahan, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata rahan menurut bahasa berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan utang. Dengan adanya tanggungan utang itu, seluruh atau sebagian pengertian lain pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum atau perum pegadaian di samping unit layanan konvensional. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sejarah dari pegadaian syariah di Indonesia. Pegadaian syariah di Indonesia ini dimulai pada tahun 1746, yaitu sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Nah, selanjutnya pada tahun 1811 itu pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening kepada masyarakat, diberi keleluasan mendirikan usaha pegadaian. Selanjutnya pada tahun 1901 itu pegadaian negara pertama di Sukabumi, yaitu pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya pada tahun 1928 itu perubahan badan hukum menjadi jawatan. Nah, selanjutnya pada 1961 itu perubahan badan hukum lagi, yaitu dari jawatan ke PN. Pada 1969 itu mengalami perubahan lagi dari badan hukumnya, dari PN ke Perjan. Selanjutnya itu pada 1990 mengalami perubahan hukum lagi, yaitu dari Perjan ke Perum. Nah, pada 2003 ini berdirilah unit layanan gadai, yaitu pegadaian yang berprinsipkan syariah. Pada tahun 2012 ini pegadaian syariah mengalami perubahan pada badan hukumnya dari Perum ke Persero, yaitu tepatnya pada tanggal 1 April 2012. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang landasan hukum pegadaian syariah. Landasan hukum pegadaian syariah ini jika dalam Al-Quran yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikan kesaksiannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika dalam hadis, yaitu terdapat pada hadis Nabi riwayat Al-Syafi'i, Al-Daraqutni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Artinya itu tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Selanjutnya pada hadis Nabi riwayat Jamaah kecuali Muslim dan Al-Nasai, yang artinya tunggangan atau kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biaya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. Landasan hukum pegadaian syariah dalam peraturan perundang-undangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bermula dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang di dalamnya juga terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan syariah. Salah satunya dapat dilihat pada pasal 1 yang berbunyi, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain mudharabah, selanjutnya musyarakah, prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijaroh, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, atau ijaroh wa iktina. Terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini tentang perbankan syariah, yang merupakan salah satu dari payung yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan juga jaminan perlindungan hukum yang diperlukan bagi setiap kegiatan usaha perbankan syariah. Pada peraturan POJK Nomor 31/POJK 05/2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari 13 bab dan 65 pasal mengenai usaha pegadaian, bahwa landasan hukum untuk pengawasan usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perusahaan pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, di sini saya akan menjelaskan rukun, syarat, dan ketentuan penggadaian syariah. Pembahasan yang pertama yaitu rukun gadai. Rukun gadai adalah
rukun ijab qabul. Apa itu ijab qabul? Ijab qabul itu adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dan di rukun gadai ini memiliki 4 unsur. Yang pertama pasti adanya si penggadai, ya kan? Si penggadai itu bisa disebut dengan ar-rahim. Kedua, ada yang menerima gadai. Si penerima gadaian ini disebut dengan al-murtahin. Yang ketiga, yaitu adanya barang yang sah untuk digadaikan, yang disebut dengan almarhun. Dan yang keempat, adanya hutang. Hutang ini bisa disebut dengan almarhun. Selanjutnya, syarat gadai. Nah, syarat gadai, syarat-syaratnya itu yang pertama. Yang pertama itu pasti adanya antara kedua belah pihak, yaitu si ar-rahim dan al-murtahin. Yang kedua, adanya barang yang bisa disebut dengan almarhun. Dan yang ketiga, adanya hutang yang bisa disebut dengan almarhun bi. Dan yang terakhir adanya sighah. Ketentuan penggadaian syariah. Yang pertama, yaitu penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang si penggadai dilunasi. Yang kedua, barang dan pemanfaatannya tetap menjadi milik si penggadai. Prinsipnya, barang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali atas izin si penggadai dengan tidak mengurangi nilai barangnya, serta pemanfaatannya hanya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban si penggadai, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban si penggadai. Dan yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima si penggadai. Akad perjanjian gadai. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah apabila memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama adalah harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. Yang kedua, penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf. Yang ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual, manakala sudah masa pelunasan uang gadai. Berdasarkan 3 syarat tersebut, maka bisa diambil alternatif untuk mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan 3 akad perjanjian. Yang pertama, akad Aqdul Hasan. Akad ini biasanya dilakukan kepada nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dalam akad ini, rahin atau yang disebut dengan nasabah akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian atau murtahin yang telah menjaga dan merawat barang gadaian atau marhum. Yang kedua, akad al-mudharabah. Biasanya dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk modal usaha, seperti pembiayaan investasi dan modal kerja. Dalam akad ini, rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam bisa terlunasi. Yang ketiga adalah akad bagi al-muqayyadah. Untuk sementara, akad ini bisa dilakukan jika rahin yang menginginkannya menggadaikan barang untuk keperluan produktif. Artinya, dalam menggadaikan, rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang, sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahin maupun murtahin. Dengan demikian, murtahin akan memberikan barang yang sesuai dengan keinginan rahin, atau rahin akan memberikan markup kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan. Aspek pendirian pegadaian syariah. Aspek-aspek tersebut terdiri dari, yang pertama, aspek legalitas. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 pada Pasal 3 Ayat 1A dan Pasal 5 Ayat 2B bisa dijadikan sebagai legitimasi bagi berdirinya pegadaian syariah. Yang kedua, aspek permodalan. Permodalan gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang, yang disebut musyarakah, atau dengan mencari sumber dana atau sohibul mal, seperti bank atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah. Yang ketiga, aspek sumber daya manusia. Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. Sumber daya pegadaian syariah harus memahami filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. Yang keempat, aspek kelembagaan. Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Yang kelima, aspek sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Yang keenam, aspek pengawasan. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saya Farah Aulia Asfar dengan NIM 2014-20013 akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah, kemudian akan menjelaskan tentang kendala dan strategi yang dialami oleh pegadaian syariah. Yang pertama, ada persamaan antara pegadaian konvensional dan syariah, yaitu hak milik gadainya atas hutang. Yang kedua, sama-sama tidak boleh memanfaatkan dari barang yang digadaikan. Kemudian yang ketiga, memiliki hak agunan atau jaminan atas hutang yang diberikan. Kemudian yang keempat, apabila waktu sudah habis untuk melunasi hutang, maka barang gadai boleh dijual atau dilelang kepada masyarakat. Kemudian untuk perbedaannya, pada pegadaian konvensional, akadnya atau prinsipnya itu tolong menolong tapi dengan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi pada pegadaian syariah dengan prinsip sukarela atau tolong menolong dengan mencari keuntungan yang sewajarnya. Kemudian pada pegadaian konvensional ada sistem bunga atau bayar sewa, sedangkan pada pegadaian syariah tidak ada memungut biaya pemeliharaan atau apapun itu. Kemudian yang ketiga, barang yang boleh digadaikan pada pegadaian konvensional adalah barang bergerak, sedangkan pada pegadaian syariah boleh barang bergerak maupun barang mati. Kemudian pada pegadaian konvensional harus memiliki suatu lembaga untuk mewadahinya yang disebut PT Pegadaian, sedangkan pada pegadaian syariah tidak memerlukan suatu lembaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala dan strategi yang dialami oleh pegadaian syariah. Pertama, kendalanya ialah pegadaian syariah ini masih terbilang baru, jadi harus lebih mensosialisasikan lagi tentang produk-produknya. Kemudian image orang terhadap pegadaian syariah ini, masyarakat yang kesana adalah masyarakat yang membutuhkan uang karena meminjam uang pada pegadaian. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana, kemudian kurangnya tenaga ahli yang mengerti bagaimana operasionalisasi pada pegadaian syariah yang sebenarnya. Kemudian pegadaian syariah kurang diayomi oleh pemerintah. Kemudian kurang inovatif dalam produk-produknya. Kemudian untuk strateginya, yang pertama, pegadaian syariah harus bisa meningkatkan lagi kinerjanya untuk bisa diandalkan oleh masyarakat dalam keadaan apapun dan dengan cepat. Kemudian pegadaian syariah harus benar-benar mencari orang yang kompeten untuk membesarkan pegadaian syariah itu sendiri. Kemudian harusnya pemerintah mengeluarkan atau mengoptimalkan pegadaian syariah dengan cara membuat peraturan pemerintah. Kemudian pegadaian syariah harus bisa memberikan produk yang baru agar masyarakat tertarik pada pegadaian syariah. Kemudian pegadaian syariah harus bisa mensosialisasikan bahwa bahayanya bunga terhadap masyarakat seperti apa. Sekian presentasi yang bisa kami jelaskan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.